Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga sebuah sistem yang harus dikelola dengan baik. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan tujuan pembelajaran tercapai, dibutuhkan manajemen yang terstruktur. Dua komponen utama yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan adalah peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Jika keduanya dikelola secara optimal, maka kualitas pembelajaran dan prestasi siswa akan meningkat. Pertama, kita membahas tentang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengaturan dan pelayanan terhadap siswa, mulai dari tahap penerimaan, pembinaan selama sekolah, hingga kelulusan. Tujuannya adalah agar proses pendidikan berjalan efektif dan siswa dapat berkembang secara maksimal. Manajemen peserta didik bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, membantu siswa mencapai prestasi optimal, serta mengembangkan potensi mereka baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, manajemen ini juga memastikan kegiatan siswa berjalan tertib dan terencana. Ruang lingkupnya cukup luas, dimulai dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB, pendataan administrasi siswa, pembinaan disiplin dan tata tertib, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat, hingga proses evaluasi dan kelulusan. Semua tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, manajemen peserta didik memiliki beberapa prinsip penting, seperti berorientasi pada kebutuhan siswa, bersikap adil dan tidak diskriminatif, terintegrasi dengan tujuan pendidikan, dilakukan secara berkelanjutan, serta transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kita membahas manajemen sarana dan prasarana sekolah. Sarana adalah alat yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran, seperti buku, meja, kursi, komputer, dan proyektor. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang tidak digunakan secara langsung dalam pembelajaran serta gedung sekolah, lapangan perpustakaan, dan laboratorium. Manajemen sarana dan prasarana bertujuan untuk menyediakan fasilitas belajar yang memadai, menunjang proses pembelajaran agar lebih efektif, menjaga agar fasilitas tetap dalam kondisi layak pakai, serta mengoptimalkan penggunaan aset sekolah. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan fasilitas, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, hingga penghapusan barang yang sudah rusak atau tidak layak. Semua proses ini harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, serta transparan. Selain itu, pengelolaan fasilitas juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Manajemen peserta didik dan sarana prasarana memiliki hubungan yang sangat erat. Peserta didik membutuhkan fasilitas yang memadai agar dapat belajar dengan nyaman dan optimal. Sebaliknya, fasilitas yang baik akan memberikan dampak positif terhadap motivasi, disiplin, dan prestasi siswa. Oleh karena itu, keduanya saling mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini, guru berperan membimbing dan mengelola peserta didik, sementara sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Kepala sekolah bertindak sebagai manajer utama dalam pengelolaan keseluruhan sistem. Namun, pada dasarnya, seluruh warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas dengan baik. Apabila manajemen dilakukan secara optimal, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, disiplin siswa meningkat, lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman, serta prestasi akademik maupun non-akademik dapat berkembang secara maksimal. Contoh penerapannya di sekolah dapat berupa sistem PPDB online, tata tertib siswa yang jelas, jadwal penggunaan laboratorium yang teratur, program pemeliharaan fasilitas secara rutin, serta pencatatan inventaris, sarana dan prasarana. Namun, dalam pelaksanaannya tentu terdapat tantangan seperti keterbatasan dana, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga fasilitas, sarana yang sudah usang, serta administrasi yang belum tertata dengan baik. Untuk mengatasinya, diperlukan perencanaan anggaran yang tepat, sosialisasi kedisiplinan, pemeliharaan rutin, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi sekolah. Sebagai kesimpulan, manajemen peserta didik dan sarana prasarana merupakan bagian penting dalam pengelolaan pendidikan.
Pengelolaan yang baik akan membantu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kerjasama seluruh pihak di sekolah sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas.